Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian lihat di judul thumbnail aku, kali ini aku akan membahas tentang geomorfologi regional Pulau Jawa. Di sini ada 4 pembahasannya. Pertama, saya akan membahas tentang letak, luas, dan batas Pulau Jawa. Kedua, kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah di Pulau Jawa. Ketiga, kerangka geologi Pulau Jawa. Dan yang terakhir, fisiografis dan morfologi Pulau Jawa. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Pertama, aku akan membahas tentang letak, luas, dan batas Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah sebuah pulau di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Pulau Jawa ini terletak antara 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Pulau Jawa ini memiliki luas 138.793 km persegi. Pulau Jawa ditempati oleh 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus setingkat provinsi yang disebut daerah istimewa, yaitu DKI Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian, batas Pulau Jawa. Batas Pulau Jawa dapat dibagi menjadi 3. Pertama, batas laut, kedua, batas daratan, dan ketiga, batas antar wilayah administrasi. Pertama, batas laut Pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Kedua, batas daratan Pulau Jawa. Sebelah utara berbatasan dengan daratan Pulau Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan daratan Pulau Sumatera, sebelah barat daya berbatasan dengan daratan Pulau Christmas, dan sebelah timur berbatasan dengan daratan Pulau Bali. Ketiga, batas Pulau Jawa berdasarkan wilayah administrasi. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Lampung. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bali, dan sebelah barat daya berbatasan dengan wilayah Australia. Selanjutnya, kita masuk ke materi kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah Pulau Jawa. Pertama, iklim Pulau Jawa. Hampir di semua wilayah Indonesia memiliki iklim tropis. Begitu pula di Pulau Jawa. Suhu rata-rata tahunan di Pulau Jawa bisa mencapai 22 derajat sampai 29 derajat Celcius. Sedangkan kelembapan rata-ratanya sekitar 75%. Suhu di Pulau Jawa bervariasi, di mana biasanya pada siang hari dan saat musim kemarau suhu di pantai lebih tinggi hingga mencapai 34 derajat Celcius. Posisi dataran pantai pun sangat mempengaruhi variasi suhu di sana, di mana di daerah yang berada di pantai utara memiliki suhu yang cenderung lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan daerah di pantai selatan. Sedangkan untuk di daerah pegunungan tinggi, tentu saja suhunya lebih rendah atau lebih sejuk dibandingkan dengan dataran rendah atau daerah tepi pantai. Pulau Jawa ini mengalami 2 jenis musim,
yaitu musim penghujan yang normalnya terjadi dari bulan Desember hingga Maret dan musim kemarau dari Mei hingga Oktober. Kedua, hidrologi Pulau Jawa. Wilayah bagian utara Pulau Jawa berupa dataran rendah yang luas memanjang dari Serang di bagian barat sampai ujung timur. Umumnya mempunyai sungai-sungai lebar dan panjang sampai 50 km yang bermuara ke Laut Jawa. Sedangkan di bagian tengah Pulau Jawa terdapat deretan gunung dan pegunungan yang merupakan tempat hulu-hulu sungai utama. Di wilayah bagian selatan terdapat sungai besar yang bermuara ke Samudra Hindia, tetapi tidak sebanyak dan sepanjang sungai-sungai di bagian utara. Daerah aliran sungai di Pulau Jawa umumnya pendek, sempit, dan curam. Luasnya rata-rata kurang dari 250 km persegi. Di antara das-das tersebut, terdapat 24 das yang mempunyai luas lebih dari 250 km persegi, termasuk di dalamnya 7 das kritis yang mempunyai luas lebih dari 3000 km persegi dan 2 das yang mempunyai luas lebih dari 10.000 km persegi. Ketiga, jenis tanah Pulau Jawa. Ada 3 zona yang dapat digolongkan. Pertama, zona selatan, kurang lebih berupa plato, berlereng miring ke arah selatan menuju Laut Hindia, dan di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Kadang-kadang pada zona ini sering terkikis sehingga kehilangan bentuk platonya. Di Jawa Tengah, sebagian dari zona ini telah diganti atau ditempati oleh dataran aluvial. Kedua, zona tengah. Di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat merupakan depresi. Di tempat-tempat tersebut muncul kelompok gunung berapi yang besar. Di Jawa Tengah, sebagian daerahnya diganti oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan, yang mana di sebelah utara berbatasan dengan depresi yang lebih kecil. Di bagian paling barat, daerah Banten ditempati oleh bukit-bukit dan pegunungan. Ketiga, zona utara. Zona utara terdiri dari rangkaian gunung lipatan, berupa bukit-bukit rendah diselingi oleh beberapa gunung api, dan ini biasanya berbatasan dengan dataran aluvial. Materi selanjutnya, kerangka geologi Pulau Jawa. Secara garis besar, perkembangan atau evolusi geologi Indonesia dipengaruhi oleh 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Pasifik. Untuk evolusi geologi Pulau Jawa itu sendiri lebih dominan dipengaruhi oleh pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Hindia Australia, di mana sebelum pembentukan Pulau Jawa seperti sekarang ini, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan 2 daratan yang terpisah. Perkembangan tektonik Pulau Jawa dapat dipelajari dari pola-pola struktur geologi dari waktu ke waktu. Struktur geologi yang ada di Pulau Jawa memiliki pola-pola yang teratur. Secara geologi, Pulau Jawa merupakan suatu kompleks sejarah penurunan basin, pensesaran, perlipatan, dan vulkanisme di bawah pengaruh stres regime yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Secara umum, ada 3 arah pola struktur, yaitu arah timur laut barat daya yang disebut pola Meratus, arah utara selatan atau pola Sunda, dan arah timur barat. Materi selanjutnya, fisiografis dan geomorfologi Pulau Jawa. Menurut Van Bemmelen, secara fisiografis Pulau Jawa dapat dibagi ke dalam 7 kondisi geomorfik berikut. 1. Vulkan-vulkan berusia kuarter. 2. Dataran aluvial Jawa Utara. 3. Antiklinorium Rembang, Madura. 4. Antiklinorium Bogor, Serayu Utara, dan Antiklinorium Kendang. 5. Dom dan Igir di zona depresi sentral. 6. Zona depresi sentral Jawa dan zona Randu Blatung.
dan yang terakhir pegunungan selatan. Kondisi fisiografis Jawa dari selatan ke utara dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pegunungan selatan. Pegunungan selatan Jawa memanjang arah barat-timur yang dimulai dari bagian timur Teluk Jiletuh di Jawa Barat sampai ke bagian barat Segara Anakan. Dari Segara Anakan sampai ke Parangtritis, zona selatan atau pegunungan selatan mengalami penenggelaman dengan sisa-sisa di beberapa tempat yang masih berada di atas permukaan air laut, yaitu di Pulau Nusa Kambang dan Karangbolong. Pada bagian yang mengalami penenggelaman ini, untuk Jawa Tengah terisi oleh endapan-endapan yang berisi dari pegunungan Serayu Selatan. Kedua, dom dan igir-igir di zona depresi sentral. Daerah ini merupakan pegunungan. Di Jawa Barat adalah pegunungan Bajah yang memanjang dari ujung Kulon sampai di selatan Sukabumi. Bagian tepi selatan pegunungan Bajah ini menyentuh laut. Di Jawa Tengah berupa pegunungan Serayu Selatan yang memanjang dari Majenang sampai ke pegunungan Kulon Progo. Ketiga, zona depresi Jawa bagian tengah. Di Jawa Barat, zona diduduki oleh vulkan-vulkan dalam posisi melingkar. Di Jawa Tengah, vulkan-vulkannya posisi yang lurus mengarah barat-timur. Sedangkan untuk daerah Jawa Timur diduduki oleh deretan kompleks vulkan seperti Kompleks Lamongan, Kompleks Tengger, Semere, Kompleks Ijang, dan Kompleks Ijen. Dan yang terakhir atau yang keempat, daratan aluvial Jawa Utara. Tidak semua pantai utara Jawa berupa daratan aluvial. Di Jawa Barat, dataran aluvial ini membentang dari sekitar Teluk Bantam sampai ke Cirebon. Dataran aluvial di Jawa Tengah membentang dari timur Cirebon sampai ke Pekalongan. Kemudian dimulai lagi dari sekitar Kendal sampai Semarang, dan dari Semarang dataran aluvial ini melebar sampai di daerah sekitar Gunung Muria. Di Jawa Timur, bagian utara tidak diduduki oleh dataran aluvial melainkan oleh perbukitan yang memanjang dari barat Purwodadi sampai ke utara Gresik.